Pada tahun 2012, pada masa transisi Myanmar menjadi negara demokrasi, sebagian besar dari hal ini dibiarkan memburuk karena komunitas internasional sedang mencoba untuk mendukung pemerintahan baru yang demokratis pimpinan Aung San Suu Kyi. Sehingga tidak mengherankan jika setelah bertahun-tahun adanya pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, termasuk penolakan hak warganegaraan atau perlindungan hukum lainnya, dengan membatasi orang Rohingya untuk dapat bekerja atau menerima makanan dan obat-obatan. Pemberontakan mulai terjadi pada hampir sepanjang 2016. Awalnya oleh kelompok Haraka Al-Yakin pimpinan Atullah Abu Ammar Jununi yang lahir di Pakistan. Sebelum ia kembali ke kampung halamannya untuk memimpin perjuangan tersebut, kelompok ini secara terbuka menyebut dirinya sebagai Tentara Pembebasan Rohingya Arakan atau ARSA. Serangan-serangan dalam skala kecil yang berkelanjutan mulai terjadi pada 2016. Sebagian besar dari kekerasan di negara bagian Rakhine dilakukan oleh kelompok keamanan sukarela yang dibangun warga dengan dukungan pemerintah, karena pasukan keamanan negara tidak melakukan banyak hal untuk membatasi mereka. Namun ARSA jelas bertanggung jawab atas sebagian kekerasan yang terjadi dan secara jelas mereka memprovokasi tanggapan yang serius pada Oktober 2016. ARSA melancarkan sejumlah serangan ke pos-pos polisi menggunakan parang dan senjata-senjata primitif lainnya. Pemerintah membalasnya dengan pembantaian termasuk menyerang warga sipil dan membumi hanguskan desa-desa Rohingya. PBB memperkirakan bahwa kekerasan yang terjadi pada Oktober-November 2016 mengakibatkan sekitar 87.000 pengungsi Rohingya menyeberang perbatasan menuju Bangladesh bagian selatan, di mana sudah ada sekitar 400.000 pengungsi. Awal bulan Agustus, 2 hari sejak perwakilan khusus PBB Kofi Annan mengeluarkan laporannya mengenai dugaan ketidakbecusan pemerintah Myanmar menangani 11 juta orang Rohingya. Sekitar 150 gerilyawan ARSA dan menyerang 24-30 pos polisi di negara bagian Rakhine. ARSA mengklaim bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai antisipasi dan untuk membela diri. Serangan-serangan tersebut ternyata menjadi kegagalan taktis karena sekitar 77 militan dan 12 polisi terbunuh dalam pertempuran tersebut. Tapi serangan-serangan tersebut memang bukan untuk dimaksud sebagai kesuksesan taktis, tapi diharapkan sebagai kemenangan strategis. ARSA sangat paham akan hal ini, bahwa militer Myanmar Kathmandu hanya dapat merespon dengan satu cara, dengan operasi pembersihan yang sangat ekstrim dan pengabaian tolak hak asasi manusia. Pada 28 Agustus korban tewas telah mencapai setidaknya 104 orang. Pada hari-hari berikutnya ribuan pengungsi menyeberang ke Bangladesh dengan sekitar 20.000 lainnya terjebak dalam wilayah yang tidak bertuan di perbatasan. Sebelumnya sekitar 6.000 pengungsi yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak diserang oleh Kathmandu ketika mencoba melintasi perbatasan. Sejumlah pemantau hak asasi manusia menyaksikan desa-desa Rohingya dibakar. Human Rights Watch melaporkan bahwa dalam 4 hari setelah serangan 25 Agustus, jumlah desa yang dibumi hanguskan bertambah dengan signifikan dibandingkan dengan apa yang dilakukan pemerintah pada Oktober dan November lalu. ARSA mengklaim bahwa mereka dibentuk 3 tahun lalu, saat itu tidak banyak yang mendukung karena jumlah mereka masih sangat sedikit dan ekstrim. Hanya orang yang dianggap gila akan bersedia mendukung kelompok dengan dana yang sangat kecil untuk melawan militer Myanmar yang merupakan kekuatan angkatan bersenjata terbesar nomor 11 di dunia dan rekam jejak represif yang sepanjang. Namun karena tidak ada jalan lain yang legal, banyak yang akhirnya tertarik untuk bergabung dengan para pemberontak. Seorang kepala desa Rohingya mengatakan ada sekitar 30 pria pemuda yang belum lama ini menjadi relawan untuk ARSA. Apakah mereka punya pilihan?